السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو أول اللقاء لقراءة كتاب رياض الصالحين مع شرح مع اختصار من شرح الشيخ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini adalah pertemuan pertama. InsyaAllah kita baca kitab Riyadhus Shalihin dengan sedikit ikhtisar, meringkas dari syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Al-Jalil, beliau menjelaskan di kitabnya bab pertama, yaitu beliau mengatakan babul ikhlas wa ihdar an-niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Ini adalah bab pertama di kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan bab ikhlas dan ihdar an-niyah, menghadirkan niat. Pentingnya kita ikhlas, ahamiyah al-ikhlas, urgensi al-ikhlas, bagaimana urgensi al-ikhlas, dan menghadirkan niat. Selalu kita berusaha untuk istihdar, memikirkan, mengingat kita harus berniat di dalam segala amalan dan perbuatan, perkataan, baik yang tampak ataupun tersembunyi. Nah, beliau membawakan karena babnya tentang ikhlas, yang pertama beliau membawakan dalil yang disepakati oleh para ulama, yaitu Al-Quran. Beliau membawakan 3 ayat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman. Nah, qala Allah Ta'ala al-awwal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinu al-qayyimah. Hadhil ayah, ayat ini adalah potongan ayat dari surah Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita apa tujuan kita hidup, kenapa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa kita sampai ada di dunia ini. Allah menciptakan kita bukan untuk hal-hal yang tidak benar, bukan sia-sia. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah, hanya diperintah untuk menyembah Allah, mukhlisin, dengan ikhlas. Nah, ini kaitannya erat dengan judul kita tentang bab ikhlas, menyembah Allah dengan ikhlas. Lahuddin, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Mukhlisin lahuddin, semata-mata menjalankan agama ini. Hunafa, dengan penuh kesucian, dengan keadaan kita suci bersih, hanif, al-hanafiyah. Nah, mereka juga diperintahkan untuk wa yuqimus shalah, dan ini adalah contoh dari ibadah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, wa dzalika dinu al-qayyimah, itulah agama yang lurus. Agama yang lurus adalah kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini ayat pertama. Dan ayat kedua, Allah menjelaskan di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk menyembelih. Apakah semata-mata menyembelih itu adalah yang sampai kepada Allah itu darah dan dagingnya, semata-mata Allah ingin darah dan dagingnya? Qala ta'ala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minhum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya tidak akan sampai kepada Allah,
tetapi yang akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla at-taqwa minkum. At-taqwa itu adalah amalan hati ikhlas. Ini adalah ikhlas adalah takwa yang paling takwa. Takwa tingkat tertinggi ketika kita bisa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dalam surat Hajj ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih, Allah tidak inginkan daging dan darahnya. Yang Allah inginkan adalah takwa, bagaimana ketaatan kita, bagaimana kita menunaikan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah, kalian mau sembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian atau mau menampakkan, semuanya Allah tahu. Allah tahu yang tersembunyi dan Allah tahu Allah apa yang nampak. Semuanya Allah tahu. Oleh sebab itu nanti kita jelaskan di sini seperti yang disyarah oleh Syekh. Di sini niat itu berada di dalam hati. 3 ayat. Semuanya menunjukkan pentingnya ikhlas. Bahkan ikhlas itu adalah nisfuddin, setengah agama kita. Setengahnya lagi adalah amal-amal zahir, mengikuti sunnah. Ikhlas sangat penting dan itu lebih utama dan paling utama. Karena amalan hati penentu kita. Amalan hati ini ikhlas. Setiap ibadah yang kita lakukan tidak boleh yang namanya tidak ada ikhlas. Tidak ada ikhlas, mardud amal kita. Bahkan parahnya bisa dapat dosa kita karena kita melakukan kesyirikan. Selain ikhlas, nanti dalam hadis lain menjelaskan setengah agama itu lagi adalah menjalankan sunnah. Menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita melihat penjelasan dari Syekh. Ini adalah ringkasan dari penjelasan Syekh. Beliau mensyarah, inti dari syarah beliau dalam ayat-ayat ini bahwa niat itu mahalluha al-qalb. Niat tempatnya ada di hati. Dan beliau menjelaskan lebih jauh, walihada kana man nataqa bin niyah kana mubtadi'an. Orang yang melafazkan niyah, orang yang ahli bid'ah. Dia telah berbuat bid'ah. Oleh sebab itu kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita Salafiyun, kita orang-orang yang berpegang dengan sunnah mengatakan tidak boleh melafazkan niat. Karena kalau kita melafazkan niat berarti kita telah berbuat bid'ah di dalam agama kita. Dan bid'ah ini sangat ngeri, sangat menakutkan ancamannya. Nas'alullah salamah. Karena kalau ada bid'ah pasti amal itu tidak bisa diterima. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan tanpa dasar agama ini, tanpa dasar dari apa yang datang dariku, fahuwa mardud, fahuwa raddun, dia tertolak, tidak akan diterima. Oleh sebab itu 2 hal, ikhlas dan niat. Dan niat itu adanya di dalam hati kita. Kita berniat di dalam hati, bukan kita melafazkan nawaitu usalli az-zuhra, nawaitu sawma ghadin, nawaitu al-wudu'a, nawaitu zakata, nawaitu al-hajja, nawaitu sadaqata, nawaitu al-bai'a, nawaitu wa hakadha. Jayid. Nah, karena niat itu di dalam hati, Syekh mengatakan wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fil qalbi. Tadi ayat yang ketiga, Allahu ya'lamu ma tusirruna wa ma qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Allah tahu yang kalian sembunyikan atau kalian nampakkan. Oleh sebab itu, karena Allah tahu, maka niat itu di dalam hati. Jayid. Nah, thumma qala al-muallif rahimahullah, di antara
ringkasan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan beliau menjelaskan pentingnya ihdar an-niyah. Yang pertama tadi pentingnya ikhlas, dan yang penting juga kita nastahdir, kita merasakan, memikirkan, selalu berusaha untuk menghadirkan niat. Kita mau wudu, kita mau menonton video untuk thalabul ilmi, kita niatkan untuk menuntut ilmu. Kita mau pergi ke masjid, niatkan ibadah. Kita mau salat, harus kita selalu menistihdar an-niyah. Pentingnya istihdar an-niyah. Beliau memisalkan masalan fil wudu, kita harus berniat niyatul ibadah, niyah an takuna lillah, niyah annahu qama imtisalan li amrillah. Dia harus niatkan itu adalah ibadah dan semata-mata karena Allah, dan dia melakukan itu karena diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan salat, kita harus berusaha menistihdar an-niyah. Beliau menjelaskan bahwa hati itu yang paling penting. Fa fil akhirah yakunu tsawab wal iqab wal amal wal i'tibar bima fil qalb. Di akhirat nanti mau dikasih pahala, mau dihukum, semua amalan, semua yang dianggap itu hanya yang ada di dalam hati. Kalau dunia ini orang menganggap kita sesuai zahir kita mustaqim, zahir kita jenggot, tidak isbal, zahir kita tidak merokok. Ini tanda-tanda orang saleh. Selalu rajin ke masjid, maka manusia menilai kita orang yang saleh. Tetapi itu di dunia. Kalau di akhirat nanti tidak cukup hanya dengan zawahir kita. Kita harus benar-benar punya niat. Kita jenggot karena apa? Kita isbal, kita harus tahu ada alasannya karena apa, ikut-ikutan apa, punya alasan yang lainnya. Nah, lalu permasalahan yang lain yang beliau jelaskan adalah tentang waswas. Terkadang syaitan itu memberikan kita waswas supaya kita apa? Supaya kita tidak beramal. Kita ingin sholat misalnya, kita ingin pergi ke masjid. Kata syaitan, kenapa ente harus ke masjid sholatnya? Di rumah bisa. Kalau kamu keluar dari rumah, orang bisa melihat kamu, orang akan mengatakan kamu orang soleh. Itu kan riya, itu kan sum'ah. Antum mau sedekah, nanti engkau dibilang orang yang pemurah, nanti engkau dibilang itu kan gak benar amalan kamu, nanti gak usah kau ngajar, nanti orang mengatakan engkau orang yang berilmu, gak usah engkau menyebarkan dakwah, nanti orang menganggapmu ini adalah was-was dari syaitan. Gak usah engkau pergi kajian, nanti engkau dibilang ustadz. Wallah musta'an. Ini adalah was-was dari syaitan dan harus kita singkirkan. Kalau kita berniat baik lalu syaitan mengatakan hati-hati, ini tidak usah lakukan, ini mungkin jadi riya, dan itu lanjutkan amal soleh kita, jangan dengarkan syaitan. Nah, selanjutnya beliau menjelaskan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis ini. Cukup insyaallah pada hari ini kita membaca dalil-dalil pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, 3 ayat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. 3 ayat ini menunjukkan pentingnya ikhlas. Apa itu ikhlas? Bagaimana kita ikhlas? Dan timbangan kita di akhirat nanti itu sesuai dengan apa yang di hati kita. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.